Namanya bisnis itu pasti ada masalahnya. Nggak mungkin hidup ini mulus-mulus terus, nggak mungkin kerjaan kita mulus-mulus terus, nggak mungkin bisnis kita semua mulus-mulus terus kayak jalan tol, nggak pernah ada masalah, nggak pernah kecentok segala sesuatu, nggak pernah susah atau segala macem lah. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan memberikan sedikit support, sedikit motivasi buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah punya kos-kosan, sudah mulai berbisnis kos, mungkin baru punya satu. Nah, tapi ternyata ada masalah di bisnisnya tersebut. Nah, saya akan memberikan sedikit cerita untuk memotivasi teman-teman semua. Oke. Namanya bisnis itu pasti ada masalahnya, ya kan? Nggak mungkin hidup ini mulus-mulus terus, nggak mungkin kerjaan kita mulus-mulus terus, nggak mungkin bisnis kita semua mulus-mulus terus kayak jalan tol, nggak pernah ada masalah, nggak pernah kecentok segala sesuatu, nggak pernah susah atau segala macem lah. Contohnya aja kan sekarang nih semua bisnis ini sekarang sedang mendapat tantangan yang sangat besar, yaitu karena pandemi COVID kan. Nah, itu cuma salah satu tuh, tapi sebenarnya di luar pandemi COVID sebenarnya juga masih banyak masalah-masalah yang terjadi yang akan kita hadapi pada saat kita memulai suatu bisnis. Yang saya akan bahas di sini adalah bisnis kos ya. Nah, prinsipnya sebenarnya gini. Segala sesuatu yang kita punya itu adalah kan punya Tuhan ya, milik Tuhan. Makanya prinsip saya adalah kalau saya punya usaha, maka usaha saya itu bukan milik saya. Nah, prinsipnya harus di situ dulu tuh. Prinsipnya harus dirubah dulu. Kalau selama ini kan prinsip kita kan selalu, oh, ini kan usaha gue nih, ini bisnis gue. Selalu gue gitu loh. Nah, padahal sebenarnya itu salah. Kita harus merubah dulu mindset kita. Kita harus merubah dulu pandangan bahwa bisnis yang sekarang kita jalani ini adalah milik Tuhan. Kita siapa? Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kebetulan pengelola yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola suatu bisnis. Nice. Nah, kalau teman-teman sudah pemikirannya sudah seperti itu, maka jika ada masalah apapun, jika ada kesulitan apapun, itu akan lebih mudah untuk kita bisa menerima dan kita menghadapinya. Saya ambil contoh usaha kos-kosan saya ya. Usaha kos-kosan saya itu mungkin kalau di luar kelihatannya luar biasa sekali tuh, perkembangannya sangat cepat sekali. Terus kayaknya nggak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya masalah itu sangat banyak sekali di dalam. Itu hanya saya yang tahu. Mungkin hanya saya atau sebagian orang yang di lingkaran terkecil saya yang tahu. Kan nggak mungkin kita ngumbar masalah atau kesusahan kita di ruang publik kan. Nah, cuma dengan prinsip saya yang selalu mengatakan bahwa saya ini hanya mengelola bisnis yang milik Tuhan, maka saya akan lebih gampang untuk menghadapi semuanya. Ada cerita lucu gini, ada teman saya yang dulu tanya sama saya, lu bisnis bayar backing nggak? Backingnya itu entah backing orang kuat atau pejabat atau aparat atau apalah ya, pokoknya dia tanya seperti itu. Kan penting tuh katanya untuk keberlangsungan bisnis gitu. Nah, saya sih jawabnya simple aja. Lah, backing itu buat apa? Backing itu kan biasanya kita perlukan kalau untuk melindungi kita kalau kita melakukan hal yang tidak baik, bener nggak? Jadi contoh nih ya, misalnya kita punya kos-kosan kita LV ya, Las Vegas, jadinya mau ngapain aja di situ bebas, dalam tanda kutip, kos nggak ada aturan lah pokoknya. Nah, itu mungkin kita perlu backing tuh, supaya suatu saat nanti misalnya ada masalah, kita akan dibantu oleh backing tersebut, entah backingnya itu siapa ya. Nah, tapi kalau teman-teman pikir ya, kalau kita sudah menjalankan bisnis yang dipercayakan Tuhan itu dengan baik ya, kita punya kos, kita tidak jadikan kos itu tempat untuk maksiat. Kita membatasi anak kos itu nggak bisa sekamar kalau belum menikah, nggak bisa kumpul kebo, terus kita batasi segala macam, kita batasi ada aturannya, terus kita rutin bayar pajak dengan betul, terus kita membayar kompensasi untuk karyawan dengan betul, sesuai dengan UMR, kita nggak pernah nahan hak orang. Nah, menurut teman-teman kita masih perlu backing nggak? Kalau saya
Saya tidak perlu. Karena apa? Lah kalau kita segala sesuatu sudah baik, sudah lurus, sudah sesuai jalannya, backing kita tuh ya cuma satu, backing kita tuh Tuhan. Tuh udah nggak ada lawannya tuh, mau orang pangkatnya setinggi apapun. Kalau backingnya kita adalah Tuhan, maka orang itu tidak akan ada apa-apanya. Nah, tapi teman-teman harus bener dulu ya ini dalam berbisnis ya. Jangan bisnis nyogok kiri, nyogok kanan, suap kiri, suap kanan, menghalalkan segala cara. Nah, kalau seperti itu, Tuhan sebagai pemilik bisnis tidak akan happy dengan cara kita mengelolanya. Jadi kalau ada masalah, Tuhan tidak akan ikut-ikutan. Jadi mungkin dibiarin aja tuh kalau ada masalah. Makanya kalau kita kelola bisnisnya seperti itu, nah itu mungkin baru butuh backing tuh. Tapi kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, melakukan segala sesuatunya dengan hukum yang berlaku, yang jadi backing kita adalah Tuhan. Nah, siapa yang bisa ngelawan Tuhan? Tidak ada. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di bisnis kita, mungkin ya itu memang kehendak Tuhan. Tapi lihatlah, kalau kita memang tetap setia, kita tetap mengelola dengan baik, kita semua berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Misalnya ada masalah nih ya, kita diganggu sama orang atau sama siapapun gitu yang nggak suka dengan kita. Kalau saya sih terima aja. Saya terima aja dengan ikhlas. Saya tidak pernah akan membalas dengan kekerasan, meskipun saya pun kenalan-kenalan orang-orang penggede-penggede pun saya juga punya, tapi saya tidak akan pernah melakukan pembalasan atas segala sesuatu yang jahat yang dilakukan ke saya. Tapi saya mengadu sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini bisnis yang kamu punya, bisnis yang kamu serahkan dan kamu pasrahkan ke saya untuk saya kelola, diganggu orang. Saya pasrah dan saya berserah sepenuhnya, saya serahkan semua kepada Engkau ya Tuhan. Silahkan bantu dan semoga ini bisa berlalu dengan cepat. Nah, biasanya Tuhan itu akan bantu. Ini bukan karena saya seneng kalau orang yang jahat sama saya itu terjadi kesusahan atau mengalami musibah, itu bukan itu. Tapi ya, saya berapa kali saya perhatikan orang-orang yang menzolimi saya, orang-orang yang menzolimi bisnis saya, itu biasanya itu ada aja tuh masalahnya. Entah dia bermasalah sama keluarganya, entah tiba-tiba dia meninggal. Saya pernah ditipu orang sampai 100 juta. Tiba-tiba orangnya mati, meninggal tiba-tiba, padahal orangnya masih muda. Ada yang orangnya tiba-tiba stroke, terus dia bermasalah sama polisi karena suatu tindakan kriminal. Jadi macam-macam. Nah mungkin ya, saya sih bukan nyumpain, tapi mungkin itu adalah backing kita yang beraksi itu. Jadi kita udah lapor ke Tuhan, ini saya ada masalah seperti ini, saya berserah, silakan kalau engkau mau membantu, entah caranya gimana, terserah, kita kan nggak tahu ya. Nah mungkin itu caranya Tuhan, kita kan nggak tahu ya. Nah tapi yang penting teman-teman, kalau misalnya ada masalah di bisnis Anda, itu semua wajar, itu semua benar-benar normal. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik. Intinya kita lakukanlah yang terbaik yang kita bisa, lakukanlah sebaik yang kita mampu. Kita berusaha semaksimal mungkin, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena rezeki kita semua kan diatur sama Tuhan ya. Jadi kalau memang Tuhan itu sudah menetapkan nih rezeki buat kamu, itu mau dihalangi orang, sampai orangnya itu melakukan apapun, se-ekstrim apapun, kalau rezeki itu sudah menjadi jatah kita, itu tidak akan bisa diambil dari tangan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau memang rezeki itu bukan jatah kita mau mempertahankan seerat apapun, semaksimal apapun, itu juga tidak akan bisa kita pertahankan. So, teman-teman, buat yang lagi ada masalah, terutama masalah pandemi nih ya sekarang ya, kita sama-sama kalau yang sama bisnis kos, sesama komunitas, mungkin di grup bersama saya, kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita saling support. Dan saya ikut berdoa semoga bisnis yang teman-teman punya sekarang, apapun itu ya, bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada masalah bisa segera terselesaikan dengan baik dan semua bisa berkembang dan maju. Dan pada akhirnya kita bisa berkontribusi tuh kepada masyarakat, kepada negara juga. Kita bayar pajak kan itu berkontribusi kepada negara. Kita mempekerjakan karyawan itu kan juga berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Nah semoga itu bisa menjadikan ladang
pahala buat kita semua. Oke, segitu dulu video saya hari ini. Semoga bisa memotivasi Anda untuk terus semangat. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi supaya tetap update dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!